Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita pada tafsir surat Al-Lail. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan 2 kali pertemuan pada surat Ad-Duha. Surat Al-Lail disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada beberapa sahabat seperti Mu'adz ibnu Jabal, Abu Dzar Al-Ghifari dan sahabat yang lain untuk membaca surat ini pada waktu salat Isya. Seperti pada hadis Mu'adz ketika beliau menjadi imam di masjid di suku beliau, lalu Mu'adz membaca surat yang sangat panjang sekali, baca Al-Baqarah, Al-Imran, lalu Rasulullah SAW menegur beliau dengan mengatakan, kenapa engkau tidak membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, atau membaca surat Wal laili idza yaghsha, atau surat Wasyamsi waduhaha. Jadi ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW memang membaca surat ini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dianjurkan memang membaca surat seperti ini dan yang lainnya pada sholat-sholat tertentu, tetapi tentu yang paling afdal adalah seseorang membaca bervariasi. Jadi enggak setiap Isya membaca ini aja terus, ya kan. Seperti sholat maghrib dianjurkan baca surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tapi bukan berarti setiap sholat maghrib baca ini aja, muter-muter ini terus sholat apa. Jamaah aja bosen ini, setiap pasti ini baca Al-Kafirun ini sama Al-Ikhlas. Jadi divariasi bacaannya. Ya. Kita lihat pada ayat yang pertama, ini adalah qasam, sumpah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya. Ya, ini adalah qasam. Qasam itu sumpah. Ya. Allah bersumpah dengan makhluknya. Pada ayat yang pertama Allah berfirman, wal laili idza yaghsha. Wal lail, al-lail itu artinya malam. Yaghsha, apa yaghsha? Menyelimuti. Jadi yaghsha ini artinya menyelimuti. Ayat ini pun disebutkan di beberapa ayat yang lain, seperti di Ad-Duha kemarin juga disebutkan. Wal laili idza saja, yang semisal dengan ini. Saja artinya sama dengan yaghsha. Jadi wal lail itu malam, yaghsha artinya kegelapan malamnya telah menyelimuti semua manusia. Jadi kegelapan malamnya telah menyelimuti semua manusia. Artinya ini bicara satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa apa? Ini al-lail. Ya. Ini adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan malam.
dengan sifatnya yang gelap. Kemudian pada ayat yang kedua Allah sebutkan lawannya. Apa itu? An-nahar idza tajalla. Maksudnya tajalla itu apa? Ketika kegelapan itu hilang dengan cahaya fajar. Jadi kegelapan itu hilang dengan cahaya fajar. Jadi sama dengan was-subhi idza asfar. Cahaya subuh ketika mulai memancar terang sehingga menghilangkan kegelapan. Dua ini adalah tanda kebesaran Allah. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini. Allah jadikan malam ini malam, kemudian Allah jadikan siang ini sebagai apa? Ayatain. Tanda, dua tanda kebesaran Allah. Ini Allah sebutkan ini dua hal yang berpasangan. Malam ini berpasangan dengan siang, ya kan? Ini berpasangan ini, Pak. Malam berpasangan dengan siang. Ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada hambanya. Apa hikmahnya Allah menciptakan dua waktu yang berbeda ini? Apa hikmahnya? Satu, Allah sebutkan hikmahnya seperti apa? Wa ja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai libas. Apa libas itu? Istirahat. Ini yang pertama. Jadi ini malam untuk istirahat, Mas. Ya. Bukan untuk kelayapan ya. Bukan untuk nongkrong. Ya, bukan untuk main gaple, Mas. Tidak. Ya, bukan nongkrong di sana sini, enggak, untuk istirahat. Yang kedua, untuk apa Allah ciptakan malam? Apa yang kedua? Di surat Al-Insyirah kemarin, fa idza faraghta, apa artinya? Apa artinya? Fa idza faraghta, jika kamu telah selesai. Selesai dari apa? Selesai dari siang ini. Selesai dari siang. Dari aktivitas kamu di siang hari, apa? Fansab. Apa fansab itu? Lakukan ibadah yang lain. Jadi malam itu dijadikan oleh Allah untuk apa? Ibadah, Pak. Ya kan? Fa idza faraghta fansab. Jika kamu selesai dari aktivitas siang, cari duit di situ, fansab, lakukan yang namanya ibadah. Ibadah apa? Ini yang sering disebut dalam istilah fikih ibadah mahdhah. Salat, berzikir, kemudian duduk santai dengan keluarga, itu ibadah. Duduk santai dengan keluarga itu ibadah, Pak. Jadi jangan dianggap duduk dengan keluarga, dengan istri dan anak itu bukan ibadah. Kalau bukan ibadah, berarti kita nggak betah di rumah, Pak. Kita nggak betah nanti di rumah. Hasilnya masuk rumah cuman naruh kepala, nyampe rumah tidur. Kenapa? Suntuk ngelihat istrinya, bosan ngelihat istrinya. Karena dia tidak menganggap keberadaan dia di situ sebagai ibadah.
Kalau nggak bisa tidur, akhirnya keluar nongkrong di pojok-pojok kampung. Kalau nggak janjian sama temennya nongkrong di mana. Pokoknya pulang ke rumah numpang tidur aja, karena besok paginya harus jalan lagi. Jadi, dia ngobrol sama bininya kalau minta jatah aja. Ini bukan ibadah Anda. Tapi kalau dia ibadah, maka rumah tangga, keberadaan dia di rumah itu menyenangkan bagi dia. Rumahku surgaku, kata Rasulullah SAW. Jadi sangat menyenangkan, itu ibadah. Jadi malam itu dijadikan oleh Allah untuk apa? Istirahat. Fa inna li badanika 'alaika haq, badanmu itu punya hak. Istrimu punya hak. Suamimu punya hak. Anak-anakmu punya hak, semua punya hak, Mas. Bukan waktu kita habis untuk jatah dan schedule siang, tidak. Semua ada porsi dan schedule-nya masing-masing, Pak. Jadi ini yang diatur oleh Allah schedule-nya. Jangan keluar dari sini. Nanti di akhir ayat ini, sebelum akhir ada ayat wa inna lana lal huda. Petunjuk jalan menuju Allah atau petunjuk ini adalah jalan satu-satunya menuju Allah. Petunjuk ini adalah jalan satu-satunya menuju Allah. Kalau kita tidak mau pakai program schedule yang dibuat oleh Allah, berarti kita tidak mau ikut petunjuknya Allah. Kalau tidak mau ikut petunjuknya Allah, berarti inilah kesesatan. Rusak semuanya. Ini yang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Inilah malam untuk istirahat kamu, untuk ibadah kamu. Kemudian wan nahari idza tajalla. Apa Allah jadikan hikmah di siang hari ini? Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Apa ma'asha itu, Pak? Cari kehidupan. Ya. Cari kehidupan. Apa cari kehidupan itu, Pak? Apa yang dimaksud cari hidup ini, Pak? Aish, cari hidup. Cari duit? Apa Aish itu cari duit? Tidak, Pak. Kalau cari duit, keblingsek kita nanti, Pak. Tahu keblingsek, Pak? Nyungsep. Nyungsep kita kalau cari duit, Pak. Kita cari hidup. Hidup itu apa? Hidup itu rahmat Allah, Pak. Hidup ini adalah rahmat Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah, apa yang terjadi dengan manusia? Sengsara, Pak, hidup. Hidup, tapi kayak mayat berjalan. Sengsara. Jadi, orang mencari rahmat Allah. Siang hari, cari rahmat Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah kamu ke sudut-sudut bumi ini dan makan rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Di antara termasuk cari rahmat Allah ini apa? Ya cari sesuatu yang bisa menunjang dia dalam hal apa? Ibadah. Jadi orang Islam bukan cari duit, tapi orang Islam cari rahmat Allah, Pak. Kalau kita cari duit, maka kita mendapatkan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Man yuridu dunya nu'tihi minha. Siapa yang minta dunia, saya kasih dunia. Wa ma lahu fil akhirati min, di akhirat tapi dia nggak dapat apa-apaan. Tapi kalau dia mengharapkan dunia dan akhirat, Allah jadikan apa? Allah kasih semuanya. Dunia dikasih, akhirat dikasih, Pak.
Rasulullah SAW mengatakan, man kanatid dunya akbar hammi ja'alallahu al-faqra ala nafsi. Barang siapa yang menjadikan dunia itu tujuan utama, maka Allah jadikan kemiskinan itu ada pada dirinya. Dan Allah jadikan dunia itu akan sulit untuk dia raih. Pertanyaannya, banyak orang-orang gak beriman dapat dunia? Tidak, dia gak dapat dunia, Pak. Dia gak dapat dunia. Dia hanya dapat kulitnya saja. Tapi kebahagiaan dalam dirinya tidak dia peroleh. Man yuridillahu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, di surat Al-An'am. Jika Allah menghendaki seseorang itu sesat, Allah jadikan hatinya dia apa? Sempit, Pak. Itu miskin itu. Miskin dia, nggak berkah. Atau memang dia nggak ada dunia, nggak ada materi, tapi nggak taat, tambah sulit, Pak, datangnya, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa man kanatil akhiratu akbar hammi, siapa yang menjadikan akhirat itu tujuan dia, Allah jadikan kekayaan itu ada pada dia. Dan Allah jadikan dunia itu akan datang walaupun dia tidak mau. Lihat, Pak. Laisal ghina an kathratil ard, kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya itu ada pada jiwa Anda. Inilah Allah jadikan kekayaan itu di jiwa Anda, kepuasan, Pak. Lalu Allah nanti kasih rezeki pada kalian. Ini. Jadi Allah jadikan siang untuk cari apa? Cari hidup, Pak. Cari rahmat Allah di muka bumi ini. Apa bentuknya rahmat Allah? Banyak. Banyak. Allah bisa jadikan kita bisa beribadah dengan sarana-sarananya, termasuk di dalamnya duit, materi. Ini. Wan nahari idza tajalla, dan ketika siang cahayanya memecah kegelapan malam. Disitulah mulai fungsi siang Allah ciptakan. Kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Lihat. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Makna yang kedua, dan zat yang telah menciptakan laki dan perempuan. Di sini disebutkan oleh Allah apa? Laki, perempuan. Artinya apa ini, Pak? Berpasangan. Yang di atas berpasangan. Memang Allah ciptakan di dunia ini semuanya pasangan, Pak. Allah ciptakan di dunia ini makhluknya berpasangan. Malam, siang. Sampai tanaman juga diciptakan oleh Allah apa? Berpasangan. Tanaman diciptakan berpasangan, Pak. Hewan diciptakan oleh Allah berpasangan. Manusia diciptakan oleh Allah berpasangan. Berarti pasangan itu apa? Berarti pasangan itu apa, Pak? Apa? Pasangan itu artinya? Adalah error, Pak. Berarti pasangan itu apa, Pak? Fitrah manusia. Allah ciptakan ini memang ini fitrah, Pak. Inilah fitrah manusia. Jadi kalau orang tidak mau pakai aturan ini, petunjuk ini, berarti dia kemana perginya? Berarti dia keluar bersama iblis yang diusir oleh Allah dari surga. Dia akan cari CS-nya. Keluar dari sini berarti dia CS-nya iblis, Pak. Di mana dia keluar dari fitrah sebagai manusia. Laki cari laki,
perempuan jadi perempuan. Ini yang menjadikan umat Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi zat, yaitu Allah yang telah menciptakan laki dan perempuan, atau makna yang lain, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Jadi kalau ada orang tokoh masyarakat kita mengatakan di Al-Quran itu tidak ada larangan untuk melakukan apa, Pak? Ya, berarti dia temannya siapa, Pak? Temannya iblis, Pak. Sebentar, mana nih perginya kok lari gini? Nah, maaf. Ini surat. Ya. Berarti dia temannya siapa, Pak? Iblis, Pak. Ya, kita lanjutkan. Ini juga berpasangan, Pak. Inna sa'yakum lasyatta. Apa sa'i itu, Pak? Sa'i itu apa? Sa'i di sini ada kalimat syatta. Sa'i ini artinya apa? Perbuatan. Sa'i ini artinya perbuatan, Pak. Syatta itu apa? Macam-macam, Pak. Jadi perbuatan manusia ini macam-macam, Pak. Macam-macam itu maksudnya apa? Beraneka ragam. Ya. Ada dua secara umum perbuatan manusia ini. Apa, Pak? Benar atau apa? Benar khairun atau syar, ya kan? Benar atau salah, buruk. Ada dua aja. Kalau nggak benar ya salah. Ya. Kalau tidak benar ya salah. Ini perbuatan manusia. Jadi konsep liberal menganggap apa yang dilakukan oleh manusia itu seperti apa, Pak? Konsep liberal seperti apa, Pak? Semua yang dilakukan oleh manusia benar, nggak ada yang salah. Apakah ini Al-Quran? Tidak, Pak. Di Al-Quran bilang inna sa'yakum lasyatta, macam-macam, Pak. Ada penjelasan yang menarik dari Imam As-Sa'di dalam hal ini. Perbuatan manusia itu dilihat dari 4 unsur, kata beliau. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, inna sa'yakum lasyatta. Apa itu? 1. Kata beliau, dilihat dari jenis perbuatannya. Jenis perbuatannya. Jenis perbuatan yang dilakukan manusia apa? Ini 2. Kalau tidak benar atau salah. Al-Imam Syangqiti mengatakan, ini yang dimaksud dengan ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini klasifikasinya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dengan kebenaran. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori jiwanya dengan maksiat. Ini mutafawid, berbeda memang. Jenis yang dilakukan itu memang berbeda sudah. Kalau tidak huda atau famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah al-haq pasti ada dhalal. Yang menarik sekali, Imam An-Nawawi rahimahullah
menjelaskan ayat ini, wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Selain al-haq kebenaran, ada apa lagi? Tidak ada lagi kecuali dhalal, kesesatan. Imam Nawawi memasukkan ayat ini pada pembahasan di Riyadhus Shalihin tentang apa? Semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah sesat. Lalu beliau menyebutkan ayat ini di Riyadhus Shalihin. Loh, kalau ada orang mengatakan bid'ah hasanah, masuknya kemana? Apakah itu al-haq atau itu dhalal? Kalau dibilang al-haq, mereka mengakui itu bid'ah kok. Kalau dibilang al-haq, mereka ngakui itu dhalal. Kenapa? Ya disebut bid'ah. Kalau dibilang dhalal, kagak mau. Marah mereka. Makanya dibikinkan unsur ketiga. Apa itu? Bid'ah hasanah. Jadi kalau kayak manusia, ada laki, ada perempuan, tidak ada unsur ketiga. Dipaksain muncul unsur ketiga, siapa? Bencong. Ya. Ngamuk tuh yang melakukan bid'ah, enak aja kue dibilang bencong. Ya terus mau dia bilang apa? Kan cuma ada dua, kalau enggak hak atau dhalal. Kalau enggak sunnah ya bid'ah. Kalau enggak tauhid ya syirik. Sudah ada dua Pak, enggak ada tiga. Ini. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Udah ada dua, iman atau kufur. Kufurnya mau pakai baju apa, terserah kamu. Al-kufru millah wahidah. Kekufuran itu semuanya satu, sudah ya kafir. Mau pakai baju Nasrani, mau pakai Yahudi, mau pakai Hindu, mau pakai Buddha, semuanya kufur. Nah ini jenis. Jadi jenis ada dua. Kalau tidak al-haq atau dhalal. Yang kedua, macam-macam itu dari sisi jumlahnya, Pak. Keanekaragaman perbuatan orang. Perbuatan manusia itu macam-macam. Contoh, saya ambil contoh. Kebenaran, al-haq. Kita bicara al-haq. Al-haq itu apa sebetulnya? Sebelum kita bicara keanekaragaman, al-haq itu adalah Islam. Islam itu adalah Quran, Sunnah. Semuanya menuju kemana? Surga. Ada yang menarik di Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi bikin bab di Riyadhus Shalihin, judulnya apa? Kathratu turuqil khair. Banyaknya jalan menuju kebaikan, surga. Jalan menuju surga itu banyak. Kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali di Bahjatun Nadhirin ketika mensyarah pembahasan ini apa? Seyogyanya bagi setiap muslim untuk melakukan amalan-amalan sunnah secara bervariasi. Macam-macam kamu lakukan. Jumlahnya aneka ragam, macam-macam. Untuk apa? Untuk menghilangkan kejenuhan pada dirinya. Biar nggak bosan kamu. Banyak perbuatannya itu jenisnya, miqdar, ukuran, macam-macam banyak, Pak. Tapi tetap semuanya bersandar pada, kalau al-haq ya harus bersandar pada kebenaran. Kalau dhalal ya sudah nggak ada aturan main di situ. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sisi, kata beliau apa? Semangat, nasyat kata beliau. Semangat atau malasnya. Semangat apa malas kamu melakukannya? Biasanya kalau ketaatan malas. Kalau kebatilan semangat. Kenapa?
Kalau ketaatan malas, berarti di jiwanya ada setan se-RW. Malas makanya, Pak. Ada orang yang semangat sekali kalau melakukan kebaikan. Kenapa? Jiwanya bersih. Justru mereka malah berbalik. Orang yang seperti ini melakukan kemaksiatan nggak mau, Pak. Itu tadi, tergantung mana yang dominan pada jiwanya. Al-haq atau dolal yang lebih dominan pada jiwanya. Kalau al-haq lebih dominan, maka dia akan semangat. Contoh hadis yang bicara tentang keutamaan sholat subuh. Idza nama ahadukum aqada syaitanu fi ra'sihi thalatha uqad. Kalau seseorang itu tidur, maka setan akan membuat ikatan di mana? Di otaknya. Di kepalanya diikat jadi 3 oleh setan otaknya. Fa in istayqadha, jika dia bangun, fa dzakarallah, lalu dia membaca doa bangun tidur, 1 ikatan lepas, cair, Pak. Kalau dia berwudu, ikatan yang kedua lepas, Pak. Kalau dia sholat subuh, lepas semua. Fa asbaha nasyitan thayyibal qalb. Maka pagi hari itu dia akan jadi orang yang penuh semangat ini, Pak. Dia akan semangat. Semangat sekali. Thayyibal qalb, hatinya bersih, Pak. Bersih hatinya. Tapi kalau kebenaran ini tidak dilakukan, nah kembali ke jenisnya tadi. Kalau kebenaran yang tidak dilakukan, yang dilakukan apa? Dhalal ini, sesat. Bangun tidur, ku terus mandi. Habis mandi, bantu ibu. Sholatnya kapan, Bu Guru? Guru goblok ini. Nggak ngajarin sholat. Tapi kita dulu nyanyi begitu, namanya aja nyanyi. Ini nyanyinya itu apa? Wiridnya setan, Pak. Ya itu akhirnya kakak diajarin sholat. Bangun tidurku terus mandi, terus apa, Pak? Habis mandi nggak ada sholatnya di situ terus, Pak. Kapan sholatnya, Bu Guru? Ketiduran sholatnya. Ya, kan dicekokin, padahal itu anak TK loh digituin. Itu kan jadi mindset dia, jadi pola pikir dia itu. Akhirnya dibiarin. Sehingga ya udah, semangat nggak ada untuk beribadah. Malas dia untuk beribadah. Dan inilah keanekaragaman orang. Yang keempat, kata beliau, yang keempat adalah apa? Tujuan. Maksudnya apa? Kenapa Anda berbuat ini? Untuk apa Anda berbuat ini? Kalau mereka yang berjalan di atas al-haq, apa jawabannya? Tujuannya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ma'ash tadi itu siang kerja dia. Berarti kerja yang dia cari itu untuk apa? Untuk Allah. Itu cari rahmat Allah, bukan cari duit, Pak. Kalau kita cari duit, dengeran adzan, budek kupingnya, Pak. Tapi kalau kita kerja cari rahmat Allah, kupingnya bisa dipakai, Pak. Kan? Kalau dia kerja cari duit, nggak kenal dia halal haram, nggak tahu, Pak. Saya kemarin baca tafsir surat An-Nisa ayat 5. Ini menarik. Di situ Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalahum." Janganlah kalian memberikan harta-harta itu, harta-harta mereka yang sufaha. Jadi jangan kamu berikan kepada orang-orang sufaha ini harta-harta mereka. Siapa sufaha ini? Sufaha ini secara umum orang yang tidak memiliki kesempurnaan di akalnya.
Al-Imam Qurtubi di tafsirnya menyebutkan asar ucapan Umar bin Khattab, dan yang didukung oleh beberapa ulama yang lain yang mengatakan apa? Man lam yatafaqqah fala yadkhul fi suqina. Orang yang nggak ngerti fikih halal haram nggak usah dagang, nggak usah masuk pasar, Pak. Kenapa? Jangan transaksi jual beli sama orang yang nggak ngerti fikih muamalat, Pak. Kenapa? Banyak haramnya nanti, Pak. Waduh, pasar kita kada ada yang ngerti semua, Pak. Nggak makan dong kita ya. Tapi itulah para ulama dulu, Pak. Sufaha itu namanya. Safih ini orang nggak paham. Jadi sampai seperti itu, Pak, para ulama itu dulu, Pak. Jadi semua aktivitas mereka itu tujuannya satu sebetulnya. Apa itu? Lillah. Sudah, lillah semuanya. Karena Allah sudah. Sampai dagang digituin oleh Umar bin Khattab. Dibikin pengumuman itu di pasar. Kita lihat para sahabat, nggak ada mereka para sahabat melakukan aktivitas di siang hari itu cari duit, nggak ada. Aktivitas para sahabat itu cari rahmat Allah, Pak. Baik melalui dagang, melalui jual belinya, apapun. Dikisahkan tentang Al-Imam Abu Hanifah, beliau seorang pedagang kaya, jual beli kain Imam Abu Hanifah itu di Kufah. Hari itu beliau baru mendatangkan kain yang bagus-bagus, Pak. Baru buka dagangannya, muncul seorang ibu-ibu. Ibu ini bilang, kalau bahasa kita, Pak, saya sudah lama kepengen beli kain ini, tapi saya nggak punya uang. Saya tahu ini mahal. Imam Abu Hanifah nyebut sekian dirham. Tapi uang saya cuma 4 ya, Pak. Uang ibu cuma 4. Ya, sini 4 dirham. Ambil pakaian ini, sisanya anggap sedekah dari saya. Nggak lama datang lagi ibu-ibu. Saya sudah lama beli kain ini. Punya duit berapa? Kakak punya uang. Nggak punya uang? Nggak, ambil. Sedekah buat Anda. Bangkrut kah? Kagak tuh. Kaya juga itu Imam Abu Hanifah. Iya kan? Jadi tolong menolong. Kita bisa melakukan ini. Udah susah, Pak. Terang-terangan deh ngomong, terang-terangan susah, Pak. Jujur ya, jujur ngomong susah, Pak. Oh nggak bisa, Pak, kan gitu kan, udah susah. Subhanallah. Bu, saya ada baca di medsos, nggak tahu benar tidaknya kisah ini, tapi kita ambil manfaatnya. Ada seorang anak kecil datang ke warung. Dia bilang, Bu, saya mau beli nasinya saja, sebungkus aja. Kenapa Dek beli cuma nasi sebungkus? Iya, saya punya uang cuma 2.000. Ini pun buat ibu saya yang sakit. Masih kecil anaknya. Buat ibu saya yang sakit, cukup buat beli nasi. Oh iya, sini. Diambil sama nih ibu. Lalu ibu masuk ke dalam. Masuk ke dalam nih ibu. Tidak lama sudah bawa bungkusan nasi dari dalam. Dia ngambilnya bukan dari depan. Dek, besok beli nasi saja ke sini ya. Beli nasinya saja ke sini. Oh iya Bu, pulang. Besok datang lagi, Bu, beli nasinya saja 2.000. Oh iya Dek. Berhari-hari ini anak begitu. Bukan berhari-hari, berbulan-bulan, tahun, setahun, 2 tahun, terus begitu. Karena anak kerjanya ya paling apalah. Ibunya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sakit.
Hingga setelah sekian tahun, ini anak sudah gak nongol lagi. Nongol-nongol, datang seseorang berpakaian rapi dengan mobil mewah di depan warteg si ibu ini. Datang masuk ke warteg. Ibu masih ada. Ada ini ibu, sudah tua ibunya. Bu, beli nasi saja 2.000. Kaget ibu. Siapa kamu nak? Saya yang dulu bu, beli nasi saja. Oh, senang ibunya, menangis ibunya, meneteskan air mata. Ibu, ini beli nasi saja. Apa itu? Kuota haji plus gratis. Tahu kenapa Pak? Jadi ternyata nih ibu setiap kali ngasih itu anak ya, dikasih nasi bawahnya, terus dikasih daging, dikasih ayam, kasih telur, terus ditutupi nasi lagi atasnya Pak. Setiap hari. Subhanallah. Subhanallah. Bisa seperti ini Pak. Tujuannya apa? Dia dagang, ini dagang cari rahmat ini namanya Pak. Ada kisah lagi di medsos juga, kisah bagus-bagus ya. Ada seorang anak di warung juga, dia mau beli makanan. Beli, tapi nggak punya uang nih anak. Sini nak, nggak usah beli, kasih. Makan aja kamu. Itu siapa itu yang tua? Itu ibu saya. Sudah nih kamu makan sama ibumu, terserah. Makan sepuasnya nih orang. Di sebelah nih ibu ada orang, maaf Chinese, dia makan tuh makanan. Makanannya murah, semangkok 6.000 apa? Bubur kalau nggak salah, semangkok 6.000. Mereka selesai makan, minum apa sepuasnya. Si satu orang ini selesai juga, bu berapa? 6.000. Dibayar 100.000. Ini ibu uang saya. Sebentar Pak, saya kembaliannya. Tidak usah, kembaliannya buat bayari yang itu. Kalau ibu bisa berbuat baik, kenapa saya tidak? Terima kasih bu. Ini Pak, lihat masyarakat yang waja'alna nahara ma'asya. Ma'asyanya mereka untuk cari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau tujuan ini mulia Pak. Tapi jika tidak, alhaakumut takatsur alladzi jama'a malan. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada ayat yang keempat ini masihan. Inna sa'yakum la syatta. Sebagian para ulama tafsir mengatakan perbuatan kalian itu mutadadah. Apa mutadadah? Berlawanan Pak. Jadi perbuatan kalian itu berlawanan Pak. Apa berlawanan itu maksudnya? Jadi tadi ada al-haq, ada yang batil. Ada tujuannya lillah, ada tujuannya yang tidak. Ini kata bahasanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di ayat ini semua berjalan karena takdir Allah. Ini semua takdir Allah, bahwa kebenaran, hak dan batil itu selalu ada. Dan ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh kisah menunjukkan perbedaan yang signifikan ya, antara mereka yang menjadikan signifikan antara dua perbuatan. Di Al-Quran di surat Al-Qalam, Allah menyebutkan kisah yang disebut di sini dengan firman Allah, Ashabal Jannah.
para pemilik kebun. Jadi kisah orang-orang kaya yang memiliki perkebunan yang cukup luas, di mana hari itu, esok harinya mereka akan panen, sukses panennya luar biasa. Allah mengatakan, "Idz aqsamu la yusrimunnaha musbihin." Para pemilik kebun ini mau memanen secara kolektif. Ya. Mereka bersepakat ingin memanen hasil kebun mereka pagi-pagi buta. Ya. Janjian mereka, ringkas cerita. Akhirnya ketika pagi itu, fantolaku wahum yatakhafatun. Pagi masih gelap, mereka semua keluar dari rumahnya dengan cara berjalan pelan-pelan agar para penduduk kampung itu tidak mengetahui kalau mereka mau panen. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin, agar orang-orang miskin ini tidak ngerecokin kita. Jadi mereka panen pagi-pagi buta, kenapa? Biar orang miskin nggak tahu, Pak. Dan mereka keluar dari rumahnya pelan-pelan, biar tidak didengar oleh semua orang. Lihat ini. Kelihatan tujuan mereka apa? Sangat terlihat sekali, kita bisa membaca tujuannya apa. Berbeda dengan kasus yang berikutnya, kasus yang lain. Kita tidak bicara tentang azab. Ya. Berbeda dengan tujuan yang lain. Ketika Imam Az-Zahabi menyebutkan biografi dari Abdurrahman bin Auf. Hari itu barang dagangan Abdurrahman bin Auf masuk kota Madinah. Ya. Diprediksi berjumlah 700 ekor onta, sehingga suara derap onta itu menjadikan rumah-rumah penduduk Madinah seakan-akan gempa. Suara derapnya itu menggemuruh kayak gempa suaranya. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, di rumahnya terjadi gempa. Beliau bertanya kepada pembantu yang di rumah beliau, "Apa ini gempa bumi?" kata Aisyah. "Tidak, ini barang dagangannya Abdurrahman bin Auf masuk." Barang dagangan yang mau dijual, Pak. Mau dijual, Pak. Sontak Aisyah mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, berkahilah Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, berkahilah dagangannya Abdurrahman bin Auf." Ini yang doa Aisyah, Pak. Di mana Jibril kirim salam, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku sama Aisyah." Ya Allah, berkahi barang dagangannya Abdurrahman bin Auf. Lihat tujuan. Si pembantu ini keluar dari rumah, lari dia mencari Abdurrahman bin Auf. Dan dia pun mendapatkan Abdurrahman sambil duduk di atas kuda perangnya dia yang mewah. Lalu si pembantu ini mengatakan, "Wahai Abdurrahman, ibu kita Aisyah mendoakanmu. Ibu kita mengatakan, ya Allah, berkahilah dagangan Abdurrahman. Ya Allah, berkahilah Abdurrahman dan dagangannya." Benarkah ibu kita berdoa seperti itu? Iya. Turun dari kudanya, lari ke rumahnya Aisyah. Lari ke rumah Aisyah, diketok pintu beliau, dibukakan. Lalu Abdurrahman mengatakan, "Wahai ibuku, benarkah engkau berdoa demikian?" "Iya, demi Allah, saya infakkan semua dagangan saya di jalan Allah." Beda nggak? Jauh, Pak. Ini tidak cari duit. Yang pertama tadi cari duit, Pak.
Melarat ke Abdurrahman karena modalnya kesedot di situ dikasih? Enggak. Contoh kedua, beda. Inna sa'yakum lasyatta. Pada waktu perang Uhud, kita tahu di pertempuran itu banyak para sahabat yang terbunuh karena para pemanah melanggar perintah Rasulullah SAW. Banyak para sahabat yang terbunuh, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Hamzah terbunuh, Rasulullah mengatakan Hamzah ini sayyidus syuhada, pemimpin para syuhada. Dan ketika para sahabat itu mundur dari medan pertempuran karena mereka diserang balik oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid, dan karena yang kedua mereka mendengar Rasulullah SAW terbunuh, mereka mundur. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Dia mengatakan, ya Allah, inni a'tadhiru mimma fa'ala ashabi. Ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas apa yang diperbuat oleh teman-temanku ini. Lalu dia pun maju ke depan. Sahabat yang lain mundur, dia malah maju sendirian. Ketika dia maju, dia berpapasan dengan sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah bertanya, wahai Anas, mau kemana engkau? Saya mencium bau surga dari balik bukit itu. Maju dia ke depan. Kata Sa'ad bin Ubadah, saya tidak pernah melihat orang lebih berani dari Anas bin Nadhr. Dia yang menerjang pasukannya Abu Sufyan 3.000. Setelah pertempuran selesai, ponakannya cerita, Anas bin Malik, ponakan beliau. Jasad Anas bin Nadhr ditemukan. Bukan nyaris, tidak ada satu sahabat pun yang mengenali tubuhnya. Tidak ada satu sahabat yang mengenali tubuhnya. Lebih dari 80 pukulan dan tusukan ada di dalam tubuh beliau. Yang kenal cuma satu, yaitu saudara perempuan dia. Dari mana? Dari jari-jarinya, Pak. Saudara perempuannya. Kata Anas bin Malik apa? Kita menemukan jasad Anas bin Nadhr persis di tempat yang dia bilang saya mencium bau surga di situ. Di sisi lain, setelah Rasulullah melihat siapa yang terbunuh di pasukan perang Uhud itu, ada pula seorang sahabat, lupa saya namanya, dia belum terbunuh, tergeletak dalam posisi parah sakratul maut. Rasulullah mengatakan dia akan masuk neraka dalam pertempuran yang sama. Sahabat yang lain, kenapa ya Rasulullah? Beliau tutup mulut. Sahabat mencoba mencari tahu apa alasannya. Dia pun duduk di situ dan bertanya, sungguh beruntung engkau masuk surga. Dipancing sama dia. Si yang sakratul maut ini mengatakan, tadinya aku nggak mau ikut perang. Cuman perempuan-perempuan di kampung bilang, ya jaban, ya jaban. Pengecut, pengecut. Ya aku pun ikut akhirnya. Dia wafat dalam kondisi apa? Berbeda tujuannya. Dalam satu pertempuran. Inna sa'yakum, ada yang kelihatannya baik, luar biasa, hebat kelihatannya. Tapi yang membedakan itu adalah hatinya. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengomentari hadis yang berkaitan dengan takdir. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yarahun nas. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra. Fa'amila bi'amali ahlin nar fadakhalan nar. Seseorang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka, beramal dengan penduduk surga.
selama hidupnya amalnya amalan penduduk surga. Fima yarahun nas, menurut pandangan orang. Ketika antara dia dengan kematian itu cuman sejengkal saja, dia beramal dengan penduduk neraka, lalu dia masuk neraka. Kata Syekh Utsaimin apa? Tidak mungkin orang yang seumur hidup beramal dengan amalan ahlul jannah. Itu kan manusia. Lalu akhir hayatnya tinggal secuil dari umurnya beramal penduduk neraka? Tidak. Terus yang disebutkan dalam hadis ini apa? Ada yang salah di hati orang itu. Kenapa? Lihat hadis ini. Fima yarahu, menurut pandangan manusia. Ada yang tidak benar di hatinya, Pak. Tujuannya, keikhlasannya tidak ada. Orang yang ikhlas, konsekuen, istiqamah di dalam sunnah, insya Allah Allah akan tutup hayatnya dengan seperti itu pula. Karena Allah janji sama orang yang beriman, istiqamah akan dijaga oleh Allah. Kebalikannya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar fima yarahu annas. Seumur hidup orang memandang dia orang jelek, ini neraka. Tapi ketika antara dia dengan kematian tinggal sejengkal, apa? Beramal dengan penduduk surga, masuk surga, Pak. Satu, ini memang hidayah Allah, takdir Allah. Yang kedua apa? Itu mungkin pandangan orang. Jadi apa? Inna sa'yakum lasyatta. Macam-macam manusia, Pak. Macam-macam memang manusia. Tetap kesimpulannya cuma dua. Kalau tidak al-haq ya batil sudah. Ini yang membedakan. Makanya simple al-Imam Muhammad Amin Syangkiti, inna sa'yakum lasyatta, apa? Simple, ya dua, sudah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang melakukan ketaatan dan dia suci dengan itu. Wa qad khaba man, rugi orang yang mengotori dirinya. Dengan cara apa? Maksiat. Ya sudah ada dua ini, Pak. Tidak ada orang yang tengah-tengah antara baik dan tidak ada. Tidak hak atau batil. Ya, kita lanjutkan hayat ini, surat ini pada pertemuan berikutnya, di mana ayat-ayat selanjutnya, disinilah Allah membedakan, mempertajam penjelasan sa'yakum lasyatta tadi itu. Inna sa'yakum lasyatta dipertajam oleh Allah dengan perilaku, bentuk perbuatan mereka seperti apa dan apa hasilnya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, Mas. Assalamualaikum. Iya, pertanyaannya sebetulnya, bolehkah kita merubah atau memperbaiki niat? Jawabannya, ya itu yang seharusnya. Ya, kita harus memperbaiki niat. Karena itu sudah jaminan 50%-nya, Pak. Innama apa?
binniyat. Innamal a'malu binniyat. Itu sudah jaminan 50% diterima. Kita harus memperbaiki niat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Al-Imam siapa namanya Al-Qadhi Iyad ditanya, siapa yang paling baik amalnya? Beliau menjawab apa? Ikhlas dan benar. Dua hal. Benar tapi tidak ikhlas, ya percuma. Ikhlas nggak benar, tidak sesuai sunnah, ini yang banyak juga. Dia ikhlas tapi nggak sesuai sunnah, ya nggak diterima juga. Hatta yakunu khalisan sawaba, sampai benar-benar ikhlas dan benar sesuai Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita salah, ya kita harus perbaiki. Itulah manusia. Manusia ini tempat salah, Pak. Manusia selalu berbuat salah. Lah kalau kita nggak perbaiki, terus gimana dong kondisi kita? Ya. Ada lagi yang tanya kan? Ada yang tanya? Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita berusaha, bekerja, bersedekah dalam konteks mencari rahmat, apa dibalas? Apa jawabannya? Ya pasti Pak dibalas Pak. Pasti dibalas oleh Allah. Kalau kita yakin melakukan itu karena Allah, Allah akan balas semuanya. Seperti contoh yang saya ceritakan tadi. Pemilik kebun, niatnya apa dia? Niatnya cari dunia aja, melahirkan sifat pelit kayak tadi. Akhirnya ya dikasih balasan sama Allah apa? Allah hanguskan kebun mereka. Dihanguskan semuanya kebunnya oleh Allah. Mereka yang bekerja untuk cari rahmat dikasih keberkahan oleh Allah. Mereka yang sudah punya harta banyak dijadikan hartanya berlimpah. Kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf itu waktu wafat, beliau meninggalkan 200.000 ekor kambing atau apa Pak, kalau salah Pak. Dirinci sama Imam Az-Zahabi, lupa saya, dirinci asetnya sama Imam Az-Zahabi. Luar biasa Pak asetnya. Mereka sahabat yang tidak dikasih, belum ditakdirkan oleh Allah materi, atau tidak dikasih materi sebanyak itu oleh Allah, Allah kasih mereka kemuliaan sisi lain. Coba mereka yang pada waktu perang Khandaq menggali parit dengan jarak yang begitu jauh, panjang 2225 hasta. Kira-kira 1200-an meter, Pak. Kira-kira ya. Musim dingin yang sangat menyengat Pak, memuncak. Tidak ada makanan. Nggak ada makanan sama sekali. Allah kasih kemuliaan mereka sisi lain. Allah kasih kekuatan fisik mereka. Ketika perang Tabuk, jalan kaki 15 hari dari Madinah ke Tabuk Pak. Panas memuncak Pak. Panen, mau panen. Artinya nggak ada uang, nggak ada apa-apa. Dikasih bekal oleh Abdurrahman bin Auf, dikasih uang. Dikasih uang oleh Abdurrahman 200 auqiyah, 200 batang perak. Dikasih oleh Utsman bin Affan modal, bekal, apa? 1000 keping emas.
Tapi nggak mencukupi, pasukan Rasulullah banyak. Ada 20.000 kalau nggak salah. Sudah belum setengah udah habis. Terus kemana sisanya? Pakai apa mereka makan minumnya? Allah kasih kekuatan, Pak. Justru itu kemuliaan mereka, Pak, di situ. Rasulullah belum nyampe wilayah Tabuk, pasukan Romawi sudah pulang, Pak, pergi. Kenapa? Takut mereka berhadapan dengan umat Islam yang lapar itu. Para sahabat lapar, Pak. Para sahabat ini lapar, tapi mereka takut. Ternyata Allah kasih kemuliaan sisi lain. Ini kejayaan Islam. Sehingga pasukan Islam di zaman para sahabat nggak ada ceritanya mereka kalah dalam pertempuran itu, nggak ada, Pak. Padahal kekurangan sisi materi, ya, begitulah yang terjadi, kekurangan. Tapi jangan melihat sisi itu, sisi lain, Pak. Ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Apa? Kejayaan Islam. Kalau toh mereka meninggal, Allah jadikan mereka wafat dalam keadaan syahid. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada orang laki-laki yang memang konsekuen dengan janjinya sama Allah. Sebagian mereka ada yang wafat dan sebagian mereka ada yang hidup. Kata Anas bin Malik, ayat ini turun pada Anas bin Nadhr yang tadi itu. Nah, ini Pak, Allah kasih kemuliaan mereka para sahabat. Dibalas oleh Allah. Abu Jahal dibalas oleh Allah dengan apa? Kehinaan, Pak. Benar-benar dihina oleh Allah Abu Jahal. Tahu siapa yang membunuh Abu Jahal, Pak? Hah? Siapa yang membunuh? 2 anak kecil yang bernama Mu'ad. Yang satu namanya Mu'ad bin Afra, yang satu namanya Mu'ad bin Abdullah bin Jamuh. Anak kecil, nyelinep masuk perang Uhud ya, nyelinep masuk. Nanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, ya barakallahu fiik, mana yang namanya Abu Jahal? Abu Jahal, nanya Abu Jahal nih anak kecil. Nanya Abu Jahal, mana Abu Jahal? Kamu mau apa? Enak le, kata orang Surabaya. Le, mau nyari apa kamu? Saya mau gorok lehernya Abu Jahal. Anak kecil, itu Abu Jahal. Diserang Abu Jahal sama 2 anak kecil ini, dibunuh, Pak. Datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya yang bunuh. Kata Mu'ad bin Afra, saya yang bunuh. Yang Mu'ad bin Jamuh mengatakan, tidak Rasulullah, aku yang bunuh duluan. Enggak, aku yang bunuh duluan. Coba lihat pedangmu, bawa sini. Pedangnya dua-duanya berlumuran darah. Kalian yang membunuh Abu Jahal. Dihina, Pak. Yang bunuh anak kecil. Lihat, Pak. Subhanallah. Inilah balasan. Dua-duanya dikasih balasan. Dan seterusnya. Tentang infak. Allahumma ati munfiqan khalafa. Di pagi hari ada orang bersedekah, didoain malaikat langsung di atas kepalanya. Dia pagi-pagi sedekah, didoain malaikat di atas kepalanya. Apa? Ya Allah, kasihlah orang ini yang lagi infak pengganti yang banyak di hari ini. Tapi kalau di situ ada fakir miskin terus dia cuek nggak mau infak, pagi itu didoain malaikat di atas kepalanya. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang nggak mau sedekah di pagi ini apa? Kerugian dan kehancuran di hartanya hari ini. Ya Allah, semua ada balasannya, Pak. Ada lagi yang ditanya?
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.